penasaran sama tombol kursi pijatnya ini. Coba kita tekan dan nyalakan aja. Kursinya geter-geter, rasanya kayak dret gitu. Saya kira bakal sama kayak yang di mall-mall kursi pijatnya. Kalau kelamaan ya bisa kerenggingan ini punggung kalau dinyalain terus. Wah, beneran kelaparan ini. Awak kira bakal berhenti lama di terminal, jadi rencananya sih saya mau beli makan, tapi ternyata cuman absen langsung berangkat lagi. Jadinya ya kita beli sate padang yang penjualnya masuk ke bus. Untuk harganya 10.000. Ini di sini juga banyak penumpang lain yang beli satenya. Nggak tahu untuk isinya kayak gimana. Habis ini aja kita lihat beda jauh nggak kalau kita beli sate yang ada di terminal Solo itu. Harga 10.000 isinya kayak gini. Tusuknya dari luar itu ada 4, tapi dagingnya cuman di ujung-ujungnya. Ada yang cuman 1 dagingnya. Ya wis nggak apa-apa, kita makan aja buat ganjel perut. Jam 7:30, jadi kita ternyata pakai rehat di Sanjay Saswe Solo ya. Jadi ini kita rehatnya baru turun, dan itu untuk jatranya udah mau berangkat kayaknya. Itu kayaknya jatra yang kita coba dulu kayaknya. Nanti kalau supirnya kita coba kenalan. Dan ini saya kaget tadi ada baru naik dari terminal Solo. Ternyata untuk Jambi itu 2 driver, dan driver 2-nya ini siapa kalian tahu? Saya juga kaget, aku abangnya naik, ternyata Bang Ronald. Wah, Bang Ronald yang pernah kita bareng sama Jomai naik Al Hijrah Scania yang bis lepas semua itu, bis 91 deret sikat semua. Nah itu Bang Ronald jadi supir 2 di sini, nggak tahu apakah nebeng atau nanti kita coba tanya. Dan ini kita sekarang lagi di Sanjay Saswe Solo. Kita udah sering kesini naik Family Raya juga di sini, sekarang naik Mior. Dulu Jatra juga berhenti di sini, dan ini dipersilakan untuk sholat maghrib dulu. Lalu pasukan Aram-Aram Solo, kita sekarang lagi di Sanjay Saswe. Kita juga dulu naik Ananta Travel waktu Kiwiran Jauh Putus itu kan mutar, juga berhenti di sini. Kita istirahat dulu ya, tetap sahabat, jangan semangat. Untuk suasana malam ini kayak gini ya, jadi ada 2 family yang perpal. Ini toilet, kita habis dari toilet. Ini toilet 2000, kemudian ya bener ini krunya, cuman kenetnya ganti, cuman supirnya tangkap. Ya nanti kalau sempat kita coba masukkan van ya, kalau enggak ya enggak jadi. Ini dulu kita pernah kok, bekasnya Rosalia pakai 1526. Kita nyantai dulu, ini ada beberapa dagang seperti sate, saya baru beli. Saya kira nggak pakai berhenti, ternyata sholat maghribnya di sini enak. Saya kira kan di masjid, takutnya nggak ada makanan, ternyata ada ya. Jadinya kita tadi beli dulu. Ini penumpang kalau nggak salah bawa lebih dari 5 ya, alhamdulillah udah bagus ya. Untuk Jatra ini rame, ini pemain lama, stabil terus meskipun kelasnya biasa. Tarif termurah ini Jatra, Jambi Transport. Untuk tampilan dari belakangnya kayak gini, dari pinggir jalan pas ini ada beberapa 4 bus, tapi 2 perpal, 2 jalan ke arah Jambi. Untuk NPM-nya udah di depan jauh sepertinya ya. Ini tinggal kita. Tadi Jatra jaraknya jauh banget sama kita, tapi ternyata masih di sini nyantai ya, nyari sewa. Ini ganteng banget, pakai Dream Coach ya. Dia pakai Laksana, pakai yang single class mungkin jauh lebih bagus ya. Ini kan ada topinya, tapi kan peminatnya beda-beda. Kayak ginilah Sanjay Saswe. Saya mau cari aqua dulu di situ. Saya lupa bawa aqua. Oh, trip dadaan ini. Itu family perpal, jadi saya pengen naik family lagi. Ntar saya hubungi Bang Jul dulu. Katanya jalan, kalau nggak pesisir Jakarta, pesisir Solo ya pesisir Pati ya. Kita tunggu aja, semoga videonya cepet tayang. Ini kita masih nyantai dulu. Untuk di dalam kabinnya dingin ya, di atas itu dingin, tapi nanti malam ini kalau nggak ya banyak yang kosong, jadi kita bisa pindah-pindah duduk. Penumpangnya semua ngincar yang depan.
Ini beberapa travel juga udah merapat, jadi untuk travel tujuan dari Padang ke arah Sarolangun, Giliran Jauh, Talo itu biasanya ya berhentinya di sini. Untuk bis Mior kita ini belum berangkat, jam tranya juga masih perbaikan, ternyata itu Jambi transportnya masih ada perbaikan sedikit. Ini kita sarankan kalau naik bis-bis Padang Jambi usahakan bontot makanan sendiri ya, makanan berat, atau beli di sini bisa beli makan karena jaraknya rehatnya jauh banget. Tadi kalau seumpama kalian naik dari titik awal Sungai Limau itu biasanya jam 2 siang udah berangkat, jam 1 jam 2 siang udah berangkat, dan nyampe sini itu udah hampir jam 8 malam. Jadi ya udah dari pagi, dari siang ketemu malam. Jadi kalau belum makan ya nanti, soalnya servis makan lagi di rumah makan Omega Gunung Medan Dharmasraya itu pasti tengah malam, jam 1 jam 2 malam. Jadi kalau nggak makan ya masuk angin, munyah promah ya. Ya kayak gitu, pokoknya kita kasih gambaran sedikit tentang trayek dari bus malam dari Padang ke Padang Pariaman ke Jambi. Ini kita udah jalan lagi, tadi berhenti lumayan lama, ya kurang lebih 45 menitan. Kita segen mau pindah ke depan karena krunya masih terus ngobrol. Jadi kita akan duduk di kursi paling depan bagian atas dulu sambil menikmati naik bus mewah dari Mior yang punya julukan Parlente ini. Kita akan banyak melihat suasana dari kabin penumpang, dan ini kita langsung menuju ke arah Sawalunto dan Dharmasraya. Untuk ukuran kabin depannya sempit banget ya, beda banget sama buatan karoseri Laksana. Padahal sama-sama pakai sekat, tapi bisa dilihat dari frame ini saja segitu sempitnya kabin kru. Itu belum lagi kalau krunya lagi ngumpul semua di situ. Gimana itu penuhnya kabin depan. Kemudi sekarang masih dipegang Bang Raffles, belum ada pergantian driver. Untuk Bang Ronald tadi langsung tidur pamit di belakang. Untuk kecepatannya konstan stabil, nggak pelan juga nggak begajulan. Jadi buat penumpang yang benar-benar pengen istirahat di jalan itu cocok banget vibes-nya naik bus Mior ini. Seperti biasa semua bus Mior kan wajib berhenti dan mampir di kantor pusatnya yang di daerah Muara Kalaban. Kantornya ini pas di pinggir jalan, dan untuk cafe yang di depan kita itu juga usaha dari ownernya. Kantornya memang sudah tutup kalau malam, tapi masih ada petugas yang standby. Nah kayak gini kalau kita duduk kursi yang paling depan bagian atas, meskipun sudah paling depan tapi tetap nggak bisa leluasa lihat ke depan karena ketutupan sama partisi penutup panas dari drivernya. Memang paling enak itu ya dibuat tidur, karena kalau dipaksa ngelihat ke depan kayak gini juga bakalan capek. Kalau pengen luas lihat ke depan bisa pindah ke kabin kru sekalian ngobrol-ngobrol sama krunya kan enak. Kita lagi berhenti di SPBU yang punyanya Mior sendiri, sama seperti Auto ANS, tempatnya juga sama. Mior juga sudah punya SPBU sendiri untuk isi solar. Dan untuk kondisinya malam ini antri panjang, dan ini kita sudah lumayan lama ngantri kayak gini. Ya beginilah Sumatera, minyak susah itu jadi hal biasa di jalan. Halo, selamat dini hari. Jadi ini pas di jam setengah 12 malam, ternyata lebih cepat dari perkiraan saya. Saya kira masuk Omega itu jam 1 malam. Dan ini ada 3 bus yang parkir untuk kali ini, ada 3 auto, yaitu Mior base kita, kemudian Mior Parlente, kemudian ada NPM di sebelahnya. Jadi NPM itu di depan kita dari tadi. Dan di ujung sana ada Sun, itu ke Bengkulu, Padang, Bengkulu. Dan untuk suasananya ya kayak gini, cuman ada 3 bis sama beberapa mobil pribadi. Ini kita kembali lagi setelah berapa bulan ya, 3 bulan saya nggak ngonten naik bis sama sekali, di rumah terus ya, sepi. Jadi untuk penumpang dari Mior Padang Jambi ini dapat 1 kali free service makan, dan kemudian bisa diambil di sini. Dan habis ini ada pergantian driver, jadi ada untuk Mior Padang Jambi itu ada 2 driver 1 kernet, jadi tidak pakai 1 driver tapi 2 driver. Pergantiannya ada dari di rumah makan.
Pokoknya dingin untuk di dalam, wah dingin banget apalagi di atas. Enak tidur di bagian bawah. Cuman saya tadi memang pengen nyoba di atas. Saya belum pernah kan naik double kabin gini yang duduk di bawah, ternyata dingin banget. Oke lanjut ya, tetap sambat, jangan semangat. Memang kepada para program lulusan yang dari Bengkulu yang Pekanbaru, kepada para program lulusan yang dari Bengkulu yang Pekanbaru, agar segera kembali menaiki bus Anda, karena bus Anda siap untuk melanjutkan perjalanan. Nah barusan dipanggil itu untuk busanya mau berangkat itu dari Pekanbaru ke arah Bengkulu, kalau enggak sebaliknya, dan ada 2 bis yang ke arah Jambi yaitu NPM dan bus kita. Dan ini kita akan habis ini makan, karena saya makan terakhir kan sate padang tadi maghrib ya, jadi ini kita mau ambil makan dulu sini, soalnya kalau nggak makan rugi. Enak banget meskipun harganya di atas 30.000, tapi ya untuk rasa dan anunya laswabana. Lanjut ya, ini kita udah ambil makan. Jadi kalau biasa kayak saya di sini road trip ataupun naik bis ya makannya mesti pilihnya ayam, padahal ada pilihan lain tapi nggak apa-apa, kita pilih ayam. Saya kangen kalau lama, udah 3 bulan nggak di Omega. Dan suasana untuk rumah makan kali ini ya, untuk minum sih saya nanti air putih aja. Dan suasananya kayak gini, ada 3 bis penumpang ya, nggak terlalu ramai. Kemudian yang bosen sama masakan Minang, ini ada beberapa pilihan seperti nasi goreng, mie goreng, mie rebus, nasi soto, nasi sop, gado-gado, dan lain-lain. Ya kayak gini suasananya Omega. Oke, kita sikat dulu deh. Alhamdulillah, ini kita barusan selesai makan dan kenyang, karena porsinya di sini banyak banget kalau di Omega. Cuman nasinya nggak bisa ambil sendiri, diambilkan cuman ya 2 mangkok gitu, kayak kalau kita lagi makan di warung Minang kayak gitulah. Ini kita belum berangkat. Tadi yang San tadi udah berangkat ke arah Pekanbaru dan baru masuk lagi. Ini yang Bengkulu Padang ini baru masuk, kan nyampe bener jam segini masuk sini, nanti nyampe Padang Pariaman tuh biasanya pagi, subuh sampai pagi. Untuk suasananya masih sepi. Kemudian untuk bus yang di rute Padang Pariaman ke Jambi yang rehat di sini itu ada 2, yaitu Mior sama NPM. Kalau Jambi Transport atau Jatra itu beda rumah makan, agak ke sana. Kemudian di Family Raya Ceria juga ada di agak ke sana, di daerah mana namanya, Titianakar. Kita udah pernah kan, kita masih ngudut nyantai dulu karena belum ada tanda-tanda mau berangkat. Ini bawa penumpang kalau nggak salah 7 atau 8 atau berapa gitu untuk land kali ini. Kita akan ikuti kembali nanti gimana perjalanan setelah dari Omega menuju ke Jambi via lintas timur Muara Tebu, kemudian sampai jam berapa kira-kira sampai di terminal Alam Barajo Jambi. Masih bersama Mior Parlente. Kita duduk di sampingnya, jadi deket toilet ini, deket toilet, deket ATM ini, ATM ini. Jadi BNI kalau nggak salah. Dan untuk yang pengen beli oleh-oleh atau cemilan bisa ke sana, di kanan kiri dari rumah makannya ada. Toilet musola ada di belakang sana. Kalau toilet 2000, musola juga ada sebelahnya toilet. Kita masih nunggu nyantai ya. Gak terlalu lama, enak kalau sepi gini, jadi bisa leluasa lihat rumah makannya. Tapi kalau kita ikut yang arah Jakarta dari Padang, wah masuk sini sore bareng-bareng. Itu ada bis apa ini? Masuk, oh ALS Discovery, oh bukan, SN3. Kalau Discovery mengingatkan kita sama oyong-oyong slow lah ya. Jambi kepada para penumpang bus NPM Tirtanta Patingan BA761 yang dari Parang Pariaman dan Jambi agar segera
Nah ini teman-teman ada yang ingat ini. Siap. Kalau kata aja apa pembalap kacamata hitam sehat ya. Ternyata awet di sini. Saya baru tahu. Ada di Parlente ternyata ya. Nanti saya temenin ya. Oke, siap. Oke, siap. واغفر لنا ولعلنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا Jam 6:20, jadi kita udah finish di Terminal Alam Barajo Jambi. Jadi bisa dihitung berangkat, hitung aja dari Padang jam 5 ya, berarti sekitar 8 jam, 9 jam, nggak sampai 9 jam. Ini udah lebih cepat dari biasanya katanya. Biasanya masuk sini jam 7, setengah 8 ya, istimewa. Dan ini sebelahnya ada Black Sweet, ini nanti yang jalan malam kalau ke arah Padang Pariaman. Jadi kita ucapkan selamat pagi halo pasukan arem-arem kota Jambi. Itu adalah laju prima ya, Jambi ke Jakarta, Bandung. Kita ucapkan halo pasukan arem-arem. Akhirnya kita ke Jambi lagi dan kita mau istirahat dulu. Terima kasih banyak sudah menonton dan tetap ikuti video selanjutnya. Tetap sambat, jangan semangat. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang.